Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang mayit atau orang mati yang seperti apa yang dia wajib dimandikan. Nah, perihal orang-orang yang meninggal yang wajib dimandikan, para ulama ahli fikih sepakat untuk memandikan mayat seorang muslim yang tidak gugur di dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Tetapi mereka, para ulama itu berselisih pendapat tentang hukum memandikan dan menyolatkan orang yang gugur sebagai syahid, dan tentang hukum memandikan orang yang mati di dalam keadaan musyrik. Nah, perihal orang yang gugur sebagai syahid, yakni orang yang dibunuh oleh orang musyrik di dalam kancah peperangan, menurut mayoritas ulama dia tidak boleh dimandikan. Karena sabda Nabi, "Anna Rasulullah amara biqatli Uhudin fadufinu bithiyabihim walam yusolli alaihim." Sesungguhnya Rasulullah itu memerintahkan untuk mengurus para korban yang gugur di perang Uhud. Lalu mereka itu dikubur dengan pakaian mereka dan beliau tidak menyolatkan mereka. Al-Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan bahwa setiap muslim yang mati itu harus dimandikan, karena setiap mayit itu menanggung junub. Barangkali menurut mereka bahwa apa yang dilakukan terhadap para korban yang gugur di perang Uhud, yang dalam hal ini tidak memandikan mereka, itu karena terpaksa, yaitu darurat, yaitu sangat sulitnya saat itu untuk memandikan mereka. Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, salah seorang ulama ahli fikih kota besar, setuju pada pendapat mereka yang itu. Abu Umar pernah ditanya tentang memandikan orang yang mati syahid seperti yang diceritakan oleh Ibnu Al-Munzir, dan dia menjawab, "Umar yang mati syahid, semoga Allah selalu merahmatinya, jenazahnya itu dimandikan, dikafani, diberi bahan pengawet dan disolatkan." Nah, ulama-ulama ahli fikih yang sepakat tidak perlu memandikan orang yang mati syahid di dalam peperangan melawan orang-orang yang musyrik, maka mereka berselisih pendapat soal memandikan orang yang mati syahid karena dibunuh oleh pencuri atau orang non-musyrik. Maka dalam hal ini menurut Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, dan juga beberapa ulama yang lainnya, hukumnya itu sama seperti orang mati syahid yang dibunuh oleh orang musyrik. Nah, sementara menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dia harus dimandikan. Nah, penyebab timbulnya perbedaan tersebut adalah apakah yang menyebabkan larangan memandikan itu syahid secara mutlak tanpa batas, atau syahid karena dibunuh orang kafir. Nah, bagi yang cenderung pada alasan yang pertama, maka mereka katakan orang yang mati syahid, apapun penyebabnya, itu tidak boleh dimandikan, asal syahidnya sesuai dengan nas hadis Nabi. Sebaliknya, bagi yang cenderung pada alasan kedua, mereka membatasi bahwa yang dilarang dimandikan adalah syahid yang mati di tangan orang kafir saja. Nah, perihal orang muslim yang memandikan orang kafir, Imam Malik katakan orang muslim itu tidak boleh memandikan dan menguburkan orang tuanya yang kafir, kecuali jika dikhawatirkan akan terlantar, maka boleh menguburnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang muslim itu boleh memandikan dan mengubur kerabatnya yang musyrik. Ini sama dengan pendapat dari Abu Thawr dan juga Imam Abu Hanifah. Berikut juga murid-muridnya. Dan menurut Abu Bakar bin Al-Munzir, di dalam hal memandikan mayit orang musyrik tidak ada sunnah yang harus diikuti. Tetapi ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi itu memerintahkan untuk memandikan pamannya ketika ia meninggal dunia. Nah, perselisihan ini karena ada sebuah pertanyaan, apakah memandikan mayat itu termasuk ibadah atau hanya untuk kepentingan kebersihan? Kalau termasuk ibadah, orang muslim tidak boleh memandikan mayit orang kafir. Namun kalau demi kepentingan kebersihan, maka ia boleh memandikannya. Wallahu a'lam bishawab.